bersama kami di 93,9 Amandit FM dalam program Pelita Peduli Keluarga. Bertemakan belajar mendengar, belajar memahami. Iya, tadi sudah banyak juga kita bahas ya bersama Kak Ece pada hari ini, dan kita lanjutkan lagi nih. Tadi katanya Mama mau cerita pengalaman ya. Tiba-tiba. Apa tuh? Langsung aja ditanyakan ya, mumpung masih bersama Kak Ece gitu. Karena ini sudah sebentar lagi kita closing nih. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan kita bertemu dengan Kak Ece pada hari ini, karena minggu depan bakal beda pembahasan lagi. Iya. Iya. Oh iya, pertanyaanmu ya. Terhening dulu sebentar ya guys. Tiba-tiba. Oke. Nah, jadi pertanyaan Momo itu ada beberapa orang yang memilih untuk diam daripada untuk bercerita. Oke. Nah, tiba-tiba orang itu entah kenapa melakukan hal yang mungkin menyakiti dirinya sendiri. Oke, menyakiti diri sendiri dalam artian apa nih, Mo? Misalkan mogok makan. Mogok makan, atau mungkin ada bermasalah apa gitu ya? Iya. Oke, atau mungkin ada juga teman-teman yang memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu, Iya, ya meninggalkan kita gitu. Ini tuh beberapa faktor ya sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman psikologi gitu ya, mungkin nanti bisa juga di cross check lagi gitu. Istilahnya tidak kesulitan dalam menemukan teman mendengarkan itu tuh juga menjadi salah satu faktor juga gitu. Kenapa alasan kemudian teman-teman ini akhirnya mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya, atau mungkin memilih untuk kayak mengurung diri gitu ya, membangun tembok gitu. Ada yang cuman kayak nyaman di zonanya sendiri, kayak mengurung diri di kamar, tidak berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Atau mungkin bisa juga bersikap lebih apatis, nggak peduli sama dunia sekitar gitu, karena merasa nggak ada yang dengerin aku juga kok gitu. Nah, artinya kan sebenarnya faktor tidak didengarkan ini tuh menjadi salah satu yang juga krusial gitu, hal yang penting juga gitu dalam kita bersosial gitu. Banyak banget teman-teman kita yang sebenarnya butuh untuk didengarkan, butuh untuk dirangkul gitu ya, butuh untuk istilahnya dibersamai gitu, tanpa harus dihakimi, tanpa harus kalau orang Banjar tuh ditiwas ya, kalau Sayang sekali ditiwas. Itu tiwas ikan jar. Mama gawe nangka itu sudah dipadahi jar. Apalagi misalnya masih banyak juga teman-teman orang tua gitu ya, yang masih batitiwasan gitu, akhirnya membuat kita yang dewasa pun kadang-kadang jadi kayak malas ya cerita gitu, keluar badannya bokesah karena ditiwas jar kayak gitu. Akhirnya memilih kayak jadi ya udah mendem aja sendiri gitu. Lama-lama memendam itu kan juga jadi menumpuk sampah dalam diri ya gitu, yang akhirnya juga menambah luka-luka juga dalam hati, dalam diri gitu ya, yang mungkin juga membuat tekanan dalam mental gitu. Teman-teman psikolog juga sering cerita bahwa ternyata juga ini berdampak dalam kesehatan mentalnya juga, yang akhirnya membuat depresi gitu. Yang nggak sedikit juga teman-teman yang kemudian mengalami stres berat gitu ya, belum masuk ke depresi tapi stres berat gitu, dengan mengalami gangguan makan, gangguan interaksi sosial gitu, anxiety, ketemu orang kok kayaknya tidak ada orang-orang yang mau dengerin aku gitu, atau nggak ada yang mau dekat sama aku ya gitu. Jadi kayak rendah diri akhirnya gitu. Inilah kenapa akhirnya penting banget gitu punya teman-teman. Kalau Gen Z sekarang tuh circle ya, ketemu circle yang cocok gitu, yang bisa berempati. Yang penting kan adalah berempati ya, paling nggak simpati deh gitu, kayak yang ada teman aja gitu yang mau dengerin tanpa harus ngejudge, tanpa harus menghakimi. Nang batitiwasan itu tadi tuh nang kada usah ditiwas, aku tuh bisa aja kayak itu. Padahal ya kalau dalam hati nih, cuman kadang-kadang juga kita yang dengerin juga kadang-kadang aduh gemes ya gitu. Nah, inilah PR kita untuk yang rasa kegemasannya ini tuh ditahan dulu gitu. Pengen banget komentar, ya udah gigit dulu bibirnya gitu. Seenggak-enggaknya gigit dulu deh bibirnya, kalau kata Ibu Najila Shihab tuh ya. Gigit deh bibirnya biar nggak mengomentari apalagi menghakimi gitu. Dan ini banyak kejadian apalagi kalau di dunia aku ya, dunia orang tua gitu, orang tua baru tuh paling banyak struggle-nya ketika misalnya lagi kesulitan dalam menyusui gitu ya.
anaknya kurus misalnya, ini nggak gemoy lah ya. Iya. Kan Iya, kalau di benua kita nih loh, kalau bayi gemoy itu sehat ujar artinya. Padahal Iya. mah kada tentu ya kalau bisa juga obesitas. Nah hal-hal kayak ini tuh jadi kayak dihakimi orang tuanya kayak, kamu ini kenapa garang, orang tuh anak tuh disusui di ini kayak tuh makan yang bergizi. Padahal mah orang tuanya udah mengusahakan Iya. gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang jadi gagal gagal berempati gitu. Nah, gimana cara berempati? Salah satunya ya mendengarkan itu tadi. Gimana cara menghindari lingkungan atau mungkin teman-teman yang supaya gitu ya mengurangi angka-angka yang kayak hal-hal yang tidak diinginkan dengan memutuskan untuk mengakhiri hidup tadi itu adalah ya udah kita berempati aja. Ada nggak nih teman yang mungkin lagi kesulitan pengen didengerin, hayu lah kita dengerin gitu. Nggak usah kasih solusi, nggak usah komen-komen, ya udah didengerin aja, dipuk-puk aja, hadir sepenuh hati sepenuh tubuh cuman untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah dia gitu. Walaupun isinya kadang-kadang melelahkan juga ya karena energinya kan menular gitu. Iya. Oke, berarti kalau misalkan ada teman kita yang butuh kita untuk mendengarkan ceritanya, kita siap hadir gitu ya, walaupun kita lelah dan kita sudah kenal atau tahu kebutuhan kita nih sebenarnya mau istirahat. Tapi ada teman kita nih yang mau cerita, yang mau nggak mau kita harus hadir. Betul. Nah ini bagus banget nih bahasan Hana. Kalau misalnya kebutuhan diri kita lagi nggak oke, sebisa mungkin jangan mendengarkan cerita yang bikin baterai kita jadi lowbat. Misalnya nih teman kita ya, aku lagi punya masalah nih sama orang tua atau enggak aku lagi punya masalah nih sama pasangan gitu. Kita rasa nih, kita takar diri kita gitu kayak Hana bilang tadi ya, kebutuhan diri lagi nggak oke nih. Iya. Kasih jeda. Bilang kayak oke, aku akan dengerin kamu tapi sorry banget hari ini aku butuh istirahat dulu ya karena aku misalnya lagi gak enak badan atau mungkin aku belum makan gitu aku makan dulu deh gitu. Takutnya nanti perspektif kita gitu ya, sudut pandang kita jadi nggak stabil secara emosi gitu. Jangan-jangan ikut ke trigger emosi lagi. Jadi sudut pandangnya jadi nggak objektif gitu. Jadi kayak bahasa bakawanan tuh jadi kayak mengambilkan hati. Jadi kayak melawanakan pampihannya ya. Kalau memang kebutuhan dirinya lagi nggak oke, siapapun itu entah keluarga, pasangan ataupun teman, kasih jeda sama dirinya, kasih kebutuhan dirinya dulu, kebutuhan diri kita. Begitupun kasih pengertian, kamu kebutuhan dirinya oke nggak? Kalau lagi capek istirahat dulu, nanti kalau pas udah sama-sama oke baru kita cerita gitu. Gitu atau enggak ya paling nggak kita yang oke. Kalau kita udah siap, kita oke, kebutuhan diri kita mantep nih udah gitu kan, artinya kita sehat secara mental, secara kebutuhan fisik ya. Baru kita boleh deh sosokan untuk dengerin orang curhat gitu. Jadi jangan coba-coba untuk menyelamatkan orang lain sebelum diri kita dulu gitu. Seperti itu. Jadi harus diberi pengertian dulu, harus dikomunikasikan gitu ya kayak kalau misalkan kita memang butuhnya istirahat. Betul banget. Nah, jadi di kolom TikTok ada yang berkomentar nih Kak nih. Apa peran intonasi saat seseorang memotong pembicaraan? Gimana? Apa peran intonasi saat seseorang memotong pembicaraan? Intonasi itu maksudnya penekanan berbicara gitu ya? Apa gitu ya? Apa atau ada mungkin pengertian lain dari siapa tadi? Dari Ray MZY Kalso. Oke, mungkin kalau di aku ya nangkapnya intonasi itu kan nada bicara ya gitu. Pada saat orang memotong pembicaraan gitu ya, mungkin ada nada bicara kita atau nada bicara dia nih. Ada bicara yang orang lain kayaknya. Yang motong pembicaraan kita dengan intonasi yang mungkin agak kurang enak gitu ya. Misalkan gitu. Ya ini sih tergantung seberapa dekat kamu sih kalau menurut aku. Kayak karena aku pernah juga ketemu gitu ya. Kadang-kadang kita lagi menjelaskan tentang sesuatu gitu, terus dipotong gitu dengan intonasi yang kurang enak gitu. Ini melihat lagi istilahnya kan kita udah kalau dekat kan mengenali dia ya, insya Allah gitu ya. Kalau kita lihat kayaknya emang emosinya lagi nggak stabil dan nggak bisa diajak ngobrol, ambil jeda. Regulasi emosi ya, kemarin kita bahas juga, ambil jeda dulu. Kamu bisa diajak ngobrol nggak? Kalau enggak, ya udah nanti dulu aja, istirahat dulu aja, kita sama-sama memenuhi kebutuhan diri dulu, kita sama-sama tenang dulu, kita sama-sama nyaman dulu, baru saling ngobrol lagi. Apa yang kamu ingin ungkapkan nanti aku dengerin, dan tolong ketika aku pun menjelaskan sesuatu, tolong juga didengerin gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya kamu lagi emosi, intonasinya juga lagi tinggi gitu ya, daripada kita akhirnya konfliknya debat kusir gitu, mending
kita istirahat dulu gitu. Ambil jeda lah ya. Oke, semoga terjawab ya yang bertanya tadi. Si Momo ada pertanyaan lagi atau gimana? Nah, kan kita membahas yang tadi tuh. Jadi adalah beberapa kutipan, seandainya bercerita mungkin tidak seperti itu katanya. Tapi sebenarnya saat kita tidak menemukan orang baik, tidak salahnya kita berusaha untuk menjadi baik, ya kan Kak? Iya, karena walaupun dunia itu jahat, tapi percayalah di dunia itu tidak mungkin semua orang itu jahat, pasti ada baiknya. Betul. Jadi buat kalian yang tidak menemukan orang yang kiranya baik untuk Anda, semoga Anda menemukan orang yang baik, ya kan Kak Ici? Betul, yang baik dan tepat ya, Ya, Bu. yang Ya. baik dan tepat, ya. Betul banget. Nah, kalau ngebahas tadi kata Mumu tuh gak ada orang yang sebenarnya benar-benar jahat di dunia ini gitu. Nah, ini aku dituntut kemarin sama si Hana nih. Review Jumbo kemarin. Nah, aku ini agak-agak spill gitu ya. Kemarin aku tuh dapat pembelajaran banget tuh dari Jumbo ini gitu. Salah satunya juga mendengarkan gitu, mendengarkan ketika si pemeran antagonisnya menjelaskan kenapa kemudian dia berbuat salah kepada si protagonis, which is Jumbo gitu ya, sama Don ini gitu. Kenapa kira-kira waktu kemarin gitu ya dia jahat sama Don gitu, dan ternyata memang benar alasan tersendirinya ada. Jadi setiap dari kita itu kan punya sesuatu yang kita perjuangkan ya dalam kehidupan gitu. Entah pengen nyenengin orang tua, entah pengen nyenengin pasangan, ataupun nyenengin misalnya adik gitu ya, ponakan gitu ya kalau Hana gitu, nyenengin bapak gitu ya. Tapi kemudian ngerasa dunia nggak adil nih, kok kita nggak punya kesempatan yang sama ya gitu, kok dia dapet ya. Kemudian rasa kecewa itu tuh yang nge-trigger marah sama orang yang dapat kesempatan itu, yang kemudian juga memantik kemudian kita berbuat jahat gitu sama orang tersebut gitu, yang kita anggap kayaknya dia ngambil kesempatan kita deh gitu. Jadi memang segala sesuatunya benar kata orang dulu, ada sebab akibatnya gitu, dan itulah yang diambil dari film Jumbo ini gitu, bahwa oh ya ternyata kita jahat itu tuh kadang-kadang ya karena kita kecewa aja gitu sama keadaan dunia di sekitar kita gitu, yang kita rasa nggak adil gitu. Kalau kita bahasan kemarin tuh ekspektasi patah gitu ya, jadi kayak bikin kecewa terus bikin marah aja gitu. Oke, mantap. Tiba-tiba langsung mantap ya, kayak oke. Iya, kemarin kita sudah bahas juga sama Mama apa sama Rada ya, kita bahas film Jumbo. Oh, kita dong. Kita berdua ya. Iya, kalau memang film Jumbo ini tidak sekedar hanya animasi gitu, tapi bisa ditonton oleh semua kalangan. Betul. Gitu. Dan Kak Ici sendiri sudah nonton dan terbukti ya Kak ya. Iya. Ada pelajarannya gitu. Benar yang bisa diambil. banget. Apalagi tentang bagaimana kita juga mau mendengarkan ketika orang menjelaskan kenapa sih dia marah sama aku gitu, dan tidak membenci gitu, tapi lebih ke kayak mau mendengarkan masalah yang jadi konflik apa sih gitu, nggak membenci individunya gitu. Jadi benar-benar sih mendengarkan itu luar biasa kalau menurutku. Oke, terakhir nih Kak, menurut Kakak nih, jika semua orang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, apakah itu bagus? Ya kalau terlalu banyak yang mendengarkan juga kan jadi kayak aneh juga ya. Jadi semua di dunia ini tuh harus seimbang gitu. Tapi kalau misalnya ini di bangku pendidikan ya akan lebih baik kan, lebih banyak yang mendengarkan ya gitu. Dan hadirnya Amanit FM pun juga supaya bisa lebih banyak mendapatkan para pendengar-pendengar juga kan, untuk dapat hiburan dari kalian, terus juga informasi-informasi yang kalian sampaikan gitu. Kalau misalnya dari sisi ini lebih banyak, semakin banyak yang mendengarkan maka semakin bagus gitu. Tapi kalau misalnya lagi ngumpul gitu sama teman, harapannya mungkin dapat solusi gitu, tapi ternyata pada diem aja, dengerin aja gitu, jadi kayak kita kayak krik juga gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, lagi-lagi kembali tergantung kepada keperluan dan kebutuhan si pembicara juga gitu, butuh solusi nggak nih gitu. Ketika kita ke dokter gitu ya, misalnya ketemu 2-3 dokter terus dokternya cuma dengerin aja nggak dapat solusi, juga sedih juga ya gitu. Gitu sih. Oke, jadi harus sama-sama seimbang gitu ya Kak, antara banget. mendengarkan dan berbicara gitu. Betul, terlalu banyak yang berbicara pun yang mendengarkan gak ada, jadi riuh kan jadinya. Malah jadi kayak terlalu berisik gitu. Jadi harus seimbang lah.
Oke, closing statement dari Kak Ece ada nggak? Oke, closing statementku adalah aku masih belajar juga, pengen banget ngajak teman-teman untuk bisa yuk sama-sama kita hadir sepenuh hati sepenuh tubuh untuk bisa mendengarkan terutama kesedihan dan kepedihan, apalagi kesepian orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, yang mungkin teriaknya lantang padahal di dalamnya sepi gitu, hatinya sedih gitu. Kadang-kadang kan ada yang seramai itu ya, tapi kita harus peka nih, orang benar-benar bahagia nggak sih gitu. Kadang-kadang kita lupa untuk mendengarkan kesedihan orang-orang di sekitar kita kan gitu. Kita lebih lebih sering mendengarkan keseruan dan kebahagiaan orang-orang di luar sana gitu, sampai akhirnya mungkin men-trigger rasa iri dan dengki dalam hati gitu. Tapi kita gagal berempati dengan orang-orang di sekitar kita, gagal mendengarkan rasa capek dari orang tua kita, gagal mendengarkan rasa pedih dari anak-anak kita gitu. Jadi kayak ayolah kita sama-sama membuka telinga, dua loh ya telinganya gitu, sementara mulut cuma satu, yuk dibuka, bener-bener hadir sepenuh hati sepenuh tubuh tanpa distraksi gitu ya, untuk bisa membangun kemelekatan dalam hubungan keluarga. Oke, baik, itu tadi closing statement dari Kak Ece, sekaligus juga menutup perbincangan kita pada hari ini ya, edisi Jumat 11 April 2025. Terima kasih banyak Kak Ece untuk ilmunya pada hari ini. Aduh, ya, sharingnya sama-sama. gitu. Aku juga dapat pembelajaran juga dari beberapa cerita Hana dan Mumu gitu, terutama tadi juga Hana mengingatkan bahwa tentang kebutuhan diri kita tetap lagi-lagi harus dipenuhi gitu ya, dengan pertanyaan tadi juga nge-trigger, oh ya penting juga ya ternyata memang gitu. Terus juga dari Mumu masalah tentang memotong pembicaraan gitu ya, sharingnya. Terus juga tentang iya ya, ada teman-teman kita loh yang di sana kekurangan pendengar gitu, sampai akhirnya diam kemudian memilih untuk pergi gitu ya dari dunia, terus juga memilih untuk menarik diri dari sosial gitu. Jadi ternyata dunia kita masih seperti itu gitu. Jadi tolong teman-teman berempatilah dengan mendengarkan. Thank you juga buat Mumu dan juga Hana hari ini. Iya, oke. Dan terima kasih banyak juga buat Mitra Amadit yang sudah bertanya tadi dan sudah monitor baik di frekuensi 93,9 FM ataupun di Facebook dan TikToknya Amadit FM. Terima kasih banyak semuanya. Dan semoga dengan perbincangan kita pada hari ini kita semakin bisa memperkuat komunikasi kita dalam keluarga ya, dengan orang-orang terdekat kita, dan kita juga bisa membangun empati dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, baik, Hana dan Momo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.